In real life streamer makin kesini makin banyak aja variannya dan makin berbahaya dan makin membuat kita semakin sulit ke Jepang menurut gua. Yes, ini masalah makin gede dan makin kacau balau. Karena di Jepang baru-baru ini ada in real life streamer itu real life bawa Second Amendment. Seriusan. 大丈夫、バガージに入れてないからセーフ。セーフティーにも入ってるしね。This is Toiga. Okay? Okay, this is Toiga. This is Toiga. Yes, orang ini jalan-jalan keliling Jepang, muter-muter, bawa nggak senjata beneran. Ini bohongan ya. Untuk diklarifikasi ini airsoft gun kalau nggak salah. Tapi beneran mirip kayak senjata beneran. Karena kalau lu tahu dan mungkin gua nggak tahu apakah peraturannya berubah apa enggak di beberapa tempat itu kalau lu bawa airsoft gun lu mesti kayak kasih oren-oren di ujungnya untuk ngasih tahu publik gitu kalau aman ini bukan senjata beneran, ini airsoft gun buat prop, buat syuting, buat main dan lain-lain. Tapi enggak, dia nggak pakai itu dan dia bawa jalan-jalan keliling dengan seakan-akan lagi main tembak-tembakan. Jadi ini orang siapa dan kenapa itu bisa terjadi dan aduh. Cops confront kick streamer roaming Japan with replica gun pretending to be in first-person shooter game. Yes, itulah beritanya dan itu yang emang terjadi baru-baru ini di Jepang. Ada orang jalan-jalan bawa replika senjata keliling-keliling kota di keramaian. Gue mesti sensor karena ya kalau gue tunjukin bisa nggak keluar video ini. Yang udah gue cukup deskripsikan dengan baik jadi kalian bisa dapat gambaran gitu. Sengeri apa orang ini kelakuannya di Jepang. Nama orang ini adalah Nihakyu Nihiju Ninimaru, streamer asli dari Jepang. Yes, untuk pertama kalinya kita akan ngebahas streamer Jepang rusuh yang ngerusuh di Jepang. Bukan turis, bukan konten kreator Amerika, bukan peranakannya Johnny Somali, melainkan streamer langsung dari Jepang. Yes, gue akan menjadi orang yang kembali mengingatkan kalian, Jepang, negara yang terkenal sangat tidak mau ngerusuh, tidak mau bikin perkara, bukan berarti nggak ada anomali-anomalinya. Gue cinta Jepang, bukan berarti gue tutup mata sama keanomalian-keanomalian di Jepang. Makanya hati-hati kalau mau ngatain orang pengisep Jepang, karena nggak selamanya gue ngomongin yang baik-baik doang dari Jepang. Tapi nyatanya di Jepang banyak kebaikannya, yang perlu juga bisa kita tiru, kita contoh, atau bahkan kita adaptasi. Tapi kali ini kita ngomongin yang jeleknya. Jadi orang ini namanya Ninimaru ya. Kita sebut aja Nini biar cepet. Itu adalah streamer asli dari Jepang yang dimana streamingnya, ya betul, di kick. Kalau udah di kick berarti kayak udah selesai kan videonya, kayaknya emang something is off kalau misalnya orang ini streaming di kick. Dan iya, dia ini intinya adalah konten kreator, streamer gitu, yang bener-bener kayak keliling-keliling Jepang, in real live stream dan lain-lain. Dan in real life-nya juga biasanya buat penonton-penonton dari Jepang itu sendiri, bukan buat orang luar Amerika. Jadi dia ini emang orang asli Jepang, tapi somehow entah kenapa kayaknya dia ketularan Johnny Somali atau Johnny Somali udah terlalu parah rootnya, cause problemnya di Jepang sampai akhirnya ditiruin dan menjadi sebuah percobaan anak-anak muda Jepang yang quote and quote bandel dan iseng untuk coba step up the game di in real life stream menjadi cukup parah. Dan iya, dia akhirnya melakukan in real life streaming yang menurut gue cukup berbahaya, yaitu bawa senjata ke mana-mana dan menganggap sekitarnya adalah game first person shooter. FPS 視点っぽく見えてるこれ。 Kalau kalian lihat kenapa orang-orang Jepang nggak freak out di situ kalau misalnya ada orang bawa senjata kayak gitu, karena di Jepang itu sangat rare bawa senjata, sangat hal yang sulit untuk diakses sama orang Jepang. Jadi kalau orang bawa senjata, orang lebih kebingung gitu, ini apaan nih gitu loh, bukan orang langsung takut gitu. Beda sama Amerika, kalau misalnya udah ada orang bawa laras panjang kayak gitu, jalan-jalan secara bebas, secara kayak aktif mau melakukan sesuatu, itu sudah pasti ada teriakan-teriakan gitu, kayak tolong, hias gun dan segala macam dan lain-lain, 911 dan lain-lain, dan dia bisa didor di tempat. Karena saking parahnya kasus dor-doran di Amerika. Sangat berbeda dengan Jepang yang lebih chill, lebih nyantai, lebih disiplin, dan nggak perlu bawa senjata kemana-mana. Tapi bukan berarti senjata di Jepang menjadi sesuatu yang tidak menarik. Beberapa orang punya ketertarikan sama senjata api dan lain-lainnya, terutama pada game first person shooter juga. Dan akhirnya makanya terjadilah orang ini bawa senjata kemana-mana. Dan itu adalah hal yang sangat tidak bisa kalian tiru, apalagi kalau kalian berkunjung ke Jepang. Dan tentu saja bukan berarti orang Jepang nggak freak out, bukan berarti orang Jepang nggak ngelaporin gitu. Jadi diduga ada orang yang lihat dia melakukan hal tersebut dan sangat-sangat mengganggu atau insecure orang-orang, akhirnya dia dilaporkan ke polisi dan langsung saja dia pas lagi nyantai ditangkap polisi.
いや一応こんなん持ってたらみんな物騒やから物騒やから通報しますやんそれは偽物本物なんか正味わからんから見てるだけや Tidak ada keterangan yang cukup jelas apakah dia mendapatkan hukuman, denda, peringatan atau apa, yang pastinya dia tidak dipenjara. Kalau menurut gue mungkin ada denda ya, atau paling tidak peringatan lah, yang akhirnya membuahkan hasil. Dia sih dapat semacam apa ya, ultimatum gitu, bahwa dia nggak boleh melakukan ini lagi di live streamingnya, dan polisi sudah mengawasi live streamingnya. Shininimaru pun akhirnya minta maaf dan sebenarnya masalah selesai. Tapi entah apa yang akan dilakukan lagi, apakah dia akan wilding lagi dengan hal-hal anehnya yang pengen Johnny Somali style dan lain-lain. Tapi yang pasti ini adalah hal yang sebenarnya kalau kalian sadar cukup harusnya bisa membuat orang Jepang jadi agak freak out sih. Karena kita ingat ada Prime Minister yang sudah meninggal ya, Shinzo Abe. Itu kan nggak lama ya, nggak lama dalam artian bukan yang kayak 10 tahun lalu gitu ya. Baru saja kena problem gitu, bukan problem, apa ya, kena assassination yang menggunakan senjata rakitan, yang dimana sangat jarang bisa ditemukan di Jepang senjata itu. Jadi sebenarnya tensinya di online itu juga walaupun tidak terlihat secara offline ya, itu cukup bikin orang jengah dan kayak keterlaluan banget loh gitu loh. Yang dimana Jepang udah baru-baru ini, dalam artian Shinzo Abe itu baru aja kena masalah sama senjata, kehilangan nyawanya gara-gara senjata, dan dia nenteng senjata replika, walaupun kita tahu itu bohongan, secara bohongan di Jepang kemana-mana nenteng-nenteng demi konten, demi streaming. Jadi cukup wilding sih menurut gue, cukup bandelnya udah lumayan bikin jengah sih, udah bikin nyebelin sih. Jadi sangat disayangkan lah kalau Shininimaru ini mesti berkonten seperti itu dan meneruskan konten-konten seperti itu dan melanjutkan legacy Johnny Somali. Dan buat yang belum tahu, ini lagi-lagi bisa berdampak ya buat para turis, apalagi turis yang kayak gue yang suka in real live stream. Buat kalian yang belum tahu, kalian bisa lihat-lihat di channel gue kalau keluar negeri itu biasanya gue in real live stream. Tentu in real live streamnya jangan lu akan anggap gue melakukan hal-hal seaneh itu. Gue bukan berarti turis yang paling baik, yang paling sopan dan lain-lain, tapi gue nggak akan berupaya gitu. Malah gue kebalikannya, gue berupaya untuk menjaga diri gue, untuk menjaga kedisiplinan dan menaati peraturan kebudayaan di daerah yang lagi gue kunjungi gitu. Di mana mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung kan. Ya gue sih gitu orangnya. Jadi jangan berharap lu bisa lihat gue Johnny Somali. Jadi kayak hal-hal kayak gini menurut gue bentar lagi akan semakin membuat pemerintahan Jepang mendesak untuk membuat peraturan atau membuat pembatasan mengenai tourism dan in real live stream di Jepang. Jadi buat kalian mungkin para streamer atau content creator atau sesimpel orang biasa yang lagi pengen liburan ke Jepang dan mungkin mendokumentasikannya atau mungkin bikin live di sana, mungkin ya kita akan melihat hal tersebut tidak sebebas dulunya kalau hal-hal kayak gini terus ada di Jepang. Ditambah Jepang sekarang lagi ada masalah over tourism, alias udah terlalu banyak turis hadir ke Jepang, tapi secara ekonomi itu sangat membantu Jepang, tapi lama-lama banyak kerusuhan-kerusuhan mulai terjadi. Jadi menurut gue sih harusnya sih tegasnya polisi makin banyak patroli, makin banyak cepat bertindak ya. Tapi kalau misalnya udah kewalahan dan nggak bisa ke Bandung, bisa dibatasi tourism, makin susah kita traveling ke Jepang. Panjang nih masalah nih. Well, gue harap nggak ada aneh-aneh lagi dari orang Jepang itu sendiri. Nggak ada aneh-aneh lagi dari turis-turis yang lain. Walaupun ini baru orang Jepang asli ya. Dari streamer-streamer lain juga nggak ada yang aneh-aneh. Enjoy Japan as it should be, man. Gue nggak kayak begitu, Jepang enjoy-enjoy aja loh, seriusan deh. Dan tentu saja Kutu yang kejebak di Korea tiba-tiba bikin statement di Twitter gitu loh, kayak, wih, gue tuh pelopores segala macam gitu, kayak ya gitulah. Ya kapan dia di pengadilan nih di Korea. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Dan kalau kalian anak airsoft gun banget dan mungkin ngerti beberapa rules, pengen sharing-sharing rules, komen-komen di bawah, silakan banget, atau mau koreksi omongan gue di kolom komentar di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.